Ini kan syaratnya di kolam ini nanti 45 BU ke atas, paling kecil. Jadi 45 sampai ke atas yang masuk kolam sini, supaya juga nggak terlalu kekecilan. Dengan kolam sebesar ini, ikannya kalau terlalu kecil ya juga agak nggak pas juga sih gitu. Sekarang ini kolam kan berarti sudah running hari ketiga nih. Ya, kolam yang terakhir kita bangun, yang ditunggu-tunggu. Nah, sebetulnya kalau secara mata dan feeling saya, ini air sudah siap untuk masuk ikan. Yang ini nyok, top nyok. Banyak, taunya ya cuman ya ini norma bisa shoot beningnya nih, celingnya nih sampai nembus ya. Yang ini, nah ini sebetulnya semoga sudah siap. Nah, kenapa saya bilang semoga? Makanya kita nanti akan trial hanya beberapa ikan. Dan saya pilih ikan satu warna. Kenapa? Karena ikan satu warna itu secara fisik, secara mental, secara karakter dia paling bagus untuk adaptasi di kolam baru. Nah, lokal atau impor? Import semua kebetulan. Kebetulan import semua. Nyoba di lokal dulu. Nah, karena memang kita cari ikan lokal yang anatominya bagus saat ini. Yang ini kan syaratnya di kolam ini nanti 45 BU ke atas, paling kecil. Jadi 45 sampai ke atas yang masuk kolam sini, supaya juga nggak terlalu kekecilan. Dengan kolam sebesar ini, ikannya kalau terlalu kecil ya juga agak nggak pas juga sih gitu. Nah, tapi ingat teman-teman, yang mesti harus diwaspadai bahwa air yang bening itu belum tentu sehat. Makanya kita nanti mau ngetes sehat nggak untuk ikan baru, kita masukin beberapa ikan. Nah, kabar baiknya air dan bakteri dan chamber ini supaya nanti menjadi habitat yang bagus memang perlu ada ikannya. Karena salah satunya itu ikan itu memproduksi lendir. Yang lendir itu nanti bisa masuk ke chamber, diolah untuk di filter-filter ini, sehingga menjadi satu habitat yang nanti akan bagus untuk koi tinggal atau tumbuh di kolam ini. Berarti nggak harus dikasih bakteri starter gitu? Oh, udah masuk. Bakteri starter udah masuk. Kemarin sebelum bakteri starter, garam juga kita udah, kan di video-video sebelumnya kita udah pernah tunjukin lah. Jadi daripada mengulang hal yang sama, tapi intinya teman-teman, saya cuma mau pesen nanti saat ikan ini masuk, jangan dikasih makan dulu. Gitu, bener-bener jangan kasih makan berapa hari. Kalau saya biasanya antara 2-3 hari ke depan, itu pun tidak patokan baku. Kalau amit-amit ikannya masih stres, masih banyak diem, belum mau explore, ya kita undur lagi seperti itu. Sampai airnya bener-bener bagus dan perilaku ikannya nanti bener-bener bagus. Yes, nah jenis-jenis ikan apa aja sekalian nanti kita edukasi. Kebetulan tiga-tiga ini masih stok, tiga-tiganya masih stok blast. Karena amit-amit kalau terjadi sesuatu ya ini masih ikannya blast gitu loh. Kalau ikan customer yang kita masukin, ini kolam baru, nanti terjadi apa-apa kan kita juga nggak enak sama customer gitu. Jadi intinya kolam ini pun juga ntar ke depannya ada buat keeping, tapi dengan kualitas tertentu dan ukuran tertentu ya. 45 BU ke atas yang boleh masuk kolam ini. Gitu. Kenapa kita batasin seperti itu? Satu, supaya kita menjaga populasi. Yang kedua, kita menjaga kualitas penampakan di kolam ini supaya indah. Karena kan saya selalu bilang bahwa kolam ini seperti kanvasnya lukisan, koinya itu lukisannya. Nah, kalau kanvasnya udah bagus, lukisannya jelek kan sayang gitu kan, seperti itu. Sayang sekali ya. Oke, kita langsung cek ikan-ikan apa aja yang mau masuk ya. Let's go. Nah, oke, ini jenis ikan pertama yang akan masuk kolam perdana, kolam yang jumbo yang terakhir. Ini ikan polos kesukaan saya, favorit saya. Dan saya rasa hampir semua penghobi koi juga favoritnya ini. Apa itu jenisnya? Adalah karasi. Nih. Dan karasi ini salah satu yang paling favorit, dia mango skin ya. Jadi mango skin itu dia warnanya oranye tua. Mungkin karena ini kita ada agak gelap, kurang sinar, mungkin kurang maksimal. Tapi kalau teman-teman, saya jamin lihat ini ikan aslinya, dia lebih orange mangonya itu kuat. Dan ini jantan, tapi bodinya normal ya. Ya, ikan jantan kayak betina. Dan ini posisi sudah puasa ya. Sekali lagi teman-teman, sebelum masuk ke sana, semua ikan-ikan yang kita akan masukin itu sudah melewati proses karantina puasa yang standar. Meskipun satu sumber dan satu Semarang gitu ya. Tapi dipastikan yang penting ikannya satu sumber dan sudah melalui proses karantina. Langsung masuk kolam baru sama-sama nanti. Nah, ini kita review sedikit, dia punya jitai atau apa sih istilahnya ini, punuk, jitai atau apapun inilah. Nah, ini tebal sekali. Dan ikannya karakternya tidak banget, bisa pegang seperti ini, dia juga nggak banyak meronta. Dia sirip hampir semua full kuning. Dan dia punya, ya,
Enggak, dia memang karakternya jinak banget. Kalau di kolam dia mau hand feeding. Dan ini fukurinya, kotak-kotak atau istilahnya namanya fukuri, ini rapi sekali, tebal sekali. Nah, ikan ini sebetulnya kualitas show, cuman sampai sekarang dia dari Jambu Tosai sampai sekarang belum pernah saya show-in. Ini masuk Nisai, usia tahun kedua ya, Sakai Farm dari parent Yellow Magic. Nah, sorry, Super Mango yang ini. Yang ini Super Mango. Nah, ini salah satu favorit saya, karasi, dan ikan kesayangan saya juga. Masih stok Blast, masih available. Bagi teman-teman nanti yang berminat bisa hubungin kontak tim di kami ya, di Blast Channel ataupun di Blast Koi. Ya oke, saya cek semua, bagus semua, normal. Tidak ada sakit, tidak ada luka. Kita siap masuk kolam yang pertama, ikan pertama. Let's go. Dibantu teman-teman tim nih dari Blast Koi. Nah, kita memindahkan juga simpel sekali, hanya memakai kantong plastik. Pakai kantong plastiknya, ya, atau pakai kantong plastik aja, kayak lebih aman. Karena ikannya sudah agak gede. Kantong plastik satu. Berarti riskan kalau langsung dijaring gitu, Pak? Satu, dia bisa sisiknya lepas, takutnya kalau loncat. Ya, atau kalau ini pertama plastiknya belum siap, kita embernya angkat ke sana aja, yang ini langsung ya. Nah, diangkat ke sana, hati-hati, awas kalau loncat, karena ikan koi itu pada prinsipnya kalau dia kaget, stres, dia bisa rawan loncat, terutama ikan mil. Nah, ikan mil itu memang lebih agresif. Biasanya yang suka loncat, stres, flashing, loncat-loncat, itu ikan jantan, ikan mil. Ya, oke. Ya, sip. Dicek semua. Oke, ini Mas Anam ya. Kalau memang nggak pede untuk megang seperti ini, ya pakai kantong plastik atau serok handling. Karena ini Mas Anam sudah ahli. Mantap, sehat-sehat. Panjang umur, makin gede makin bagus ya, ikan pertama. Nah, setelah ini kita nanti akan masukin ikan kedua, sama ikan satu warna juga. Kenapa alasannya Pak Ade kok ikan satu warna dulu? Karena satu adalah dia mentalnya paling bagus, cepat adaptasi. Untuk di kolam baru pun dia lebih cepat untuk beradaptasi. Terus yang kedua, daya tahannya atau kekuatan imun tubuhnya juga ikan-ikan polos satu warna ini lebih kuat. Biasanya seperti itu, tapi ini tidak selalu ya, cuman saya selalu kalau setiap ikan kolam baru, kalau normal perhatiin kolam akalapan, kolam bulat, yang pertama masuk ikan polos-polos dulu. Ya, ikan polos-polos dulu. Tanpa sadar kan? Ya, nah selalu kalau udah ikan-ikan polos aman, nah nanti beberapa hari kemudian ikan pola. Tuh lihat tuh. Gila ya, posisi puasa loh, ini hampir seminggu nih. Cakep kan? Punuknya, jitainya ya. Dan nanti satu kolam ini standarnya ikannya bodinya harus begini-begini. Nah, makanya terus terang harganya nggak ada yang murah. Kalau murah ya terus terang kan ikannya pun kualitasnya juga nggak mungkin sebagus ini gitu. Ini masih available, Sakai Farm ukuran sekitar 50 BU male, tapi body like female. Gitu, jitai, punuk, skin, mango, top semua, kukuri top semua. Ya masih available, nanti bisa hubungin kontak di bawah ini. Yuk kita lanjut ikan kedua nih sekarang. Nah, ini ikan kedua, dan jenis variety ini biasanya di setiap kolam koi customer atau penghobi koi pasti ada. Jenisnya adalah Cagoy. Nah, Cagoy itu ikan satu warna juga, mirip sama seperti karasi tadi, cuman dia biasanya warnanya itu dominan-dominan lebih gelap. Nah, yang kali ini kita ambil Jambu Tosai. Ini ikan termasuk yang growth-nya super sekali. Ini dari Farm Marudo dan ini jantan juga. Ya, ini male, fix male. Dan ini ukuran sekarang kemarin kita ukur 42 cm. Nih, lihat nih bodinya, kepalanya ya, nanti dikasih video jelasnya. Usia berarti nanti bulan Juli Agustus itu baru genep 1 tahun. Ya, ini sudah 42 cm. Ya, dan badan gede kayak gini itu dimakan sebenarnya nomor satu yang selalu kita sharing atau bahas, bahan ikannya nomor satu. Yang angkatan ini yang masih 25 BU ada juga. Masih satu angkatan, satu batch. Ada yang masih 30 BU, banyak juga. Nah, rata-rata yang growth-nya cepat itu 40 up, 45 BU. Ada cuma 3 termasuk ikan ini. Makanya saya ambil satu, saya masukin untuk kolam baru. Dan ini warnanya tembaga, teman-teman, karena ini ya teman-teman Blast kita kan sudah agak gelap ini, mau menjelang maghrib. Ya, jadi nggak ada sinar. Tapi kalau lihat ikan aslinya, tembaganya ini bersih sekali. Dia punya fukuri, terus punya jitai, dan saya suka sekali ikan ini satu, perhatikan dan normal, mukanya tuh baby face. Nah, mukanya tuh pepek gitu loh, pepek. Jadi kayak ibaratnya kalau orang tuh cabi lah gitu loh. Nah, nih, ya nih punuknya supaya teman-teman bisa ngeliat. Ini ukuran 41 sekian, hampir 42 cm, dan masih tosai, masuk Jambu Tosai. DOB atau date of birth sekitar Juli Agustus 2021 dari Farm Marudo dan jantan juga. Ya, oke, sekarang kita pindahkan ikan kedua ke kolam baru ya.
Ya, oke, ini sudah sampai di kolam yang baru. Ini proses seperti biasa, dikenalkan dengan air supaya suhunya sama, supaya nggak kaget. Kita lepas pelan-pelan. Kalau nggak punya zero handling, pakai plastik seperti ini. Wis, mantap. Jos, tuh lihat ya. Ingat, dua-duanya jantan. Makanya kalau ada yang bilang, Pak, ikan jantan katanya nggak bisa gemuk. Belum tentu. Kembali lagi tergantung ikannya. Tergantung bahan ikannya, tergantung kualitas ikannya. Sekarang ini saya lihat banyak sekali ikan-ikan jantan yang bodinya juga nggak kalah sama ikan betina. Gitu. Bahkan ikan betina yang dikalahkan ikan jantan secara anatomi, postur, dan segala macam banyak juga. Ya, dan sekarang jujur, banyak permintaan dari customer kita itu carinya yang jantan begini, tapi yang bodinya kayak female begini. Kenapa? Nanti jangka panjangnya di tahun kedua, 3, 4, 5, dan seterusnya tidak resiko gendong telur. Nah, lihat dari kasat mata orang nggak tahu tuh kayak nggak tahu ya, gitu kan. Orang lihatnya pastilah kalau orang yang kasat mata ngelihat dipikir dua ikan ini karasi dan cagoy, karasi dari farm Sakai, tadi cagoynya dari farm Farudo, itu betina ya kok bodinya sama bodinya keker-keker, punuknya bagus-bagus. Tapi ini jantan semua fake, sudah saya cek. Gitu. Bahkan yang karasi tadi sudah agak sedikit kasar di samping insang karena ini udah masuk usia tahun kedua, kemungkinan sudah mulai birahi. Gitu ya, supaya nggak kesepian kita tambahin teman ya, biar ini nggak kasihan cuma berdua. Oke, let's go. Oke, nah ini ikan ketiga, jenisnya sama seperti tadi, cagoy juga, cuman bedanya ini yang gindrin, atau kalau orang sering gampangnya sebutnya bling-bling gitu. Ini sama dari Famarudo, dan saya sukanya ikan ini kalau Norma perhatiin, dia warnanya ini coklat-coklat semukul. Ada emas-emasnya gindringnya nih, tuh. apa itu karena ada gindringnya itu? Ya mungkin, tapi memang ini agak unik. Warnanya ini nggak seperti coklat tembaga yang tadi, tapi memang agak keemasan. Dan dia punya fukuri, strukturnya ini super rapi sekali, show quality. Tuh, ya punuknya, mukanya juga baby face, tapi memang bodinya lebih, stupnya lebih bagus yang tadi yang non gindring. Dan ini ukuran juga sekitar 41 cm, masih tosai, jumbo tosai masuknya dari Famarudo. Dan ini masih available dan jantan juga. Ya, kebetulan jantan juga, tapi kalau buat saya sih mau jantan betina, yang penting ikannya bagus dan struktur anatomi bone-nya atau tulangnya ini keren. Dan ini ikan juga sebetulnya meskipun dia kayak agak pengen menghindar, termasuk jinak sih. Sebetulnya kalau di kolam ini ikan sudah mau invidin. Gitu, dan ini udah kasarnya fix male, jantan 100%. Oke, ikan ketiga kita pindahin ke kolam baru. Oke, ini sudah sampai ikan ketiga yang akan masuk kolam, cagoy gindrin gold dari Marudo Farm, jantan fix, ukuran sekitar 41 cm, pokoknya 40 lebih, dan masih masuk tosai, termasuk growth-nya super. Dan ini punya keunikan gindrin sama fukurinya super rapi sekali, jantan. Ya, ini masih available juga. Wis, tuh lihat tuh emasnya. Wis, keren. Ini karena kita sinarnya udah kurang aja, kalau siang atau ada sinar matahari, bling-blingnya emasnya itu keren banget ini fukurinya, saya suka. Dan ikan-ikan seperti ini jujur kalau nggak laku pun saya nikmatin, seneng gitu loh Norma. Maksudnya pertumbuhannya, anatominya, bone-nya, tulangnya, growth-nya itu asik banget dilihat meskipun hanya satu warna. Ya berarti udah berapa Norma? 1, 2, 3. Oke, 3. Satu kali lagi lah, 4 lah. Ya untuk tester awal 4 dulu, yuk kita cari satu lagi yang sudah siap karantina dan siap masuk ke sini ya. Oke, nah ini ikan keempat ya, satu warna juga, jenisnya namanya Soragoy gindrin. Soragoy gindrin ini warnanya silver keperakan, dan ini dia juga show quality, fukurinya nih kalau Norma mau shoot nih, tuh citanya. Dan ini fix jantan juga. Kalau ini sudah masuk Ake Nisai atau Nisai awal, ini kelahiran 2020 kalau seingat saya, dari farm Okawa. Dan dia punuknya ini, baby face-nya ini juga cakep sekali. Kemarin sempat ada 2 customer yang minat, lagi nego harga juga, tapi intinya sampai sekarang ikan ini masih available. Ukuran sekitar 47-48 ini, 50 bu. Wah, asik banget. Ini nanti kalau masuk kolam sana ya, silvernya, peraknya, bling-blingnya ini bisa nyala Norma. Apalagi kalau kena lampu sinar gitu, bling-blingnya ini lebih asik. Dan ini jantan juga fix, sudah kasar sekali. Dia punya apa sih, jitai punuknya ini kalau menurut saya sih gemesin gitu loh, tuh. Jenongnya ini asik banget gitu. Dan dia punya muka juga baby face. Wih, keren. Ya oke nak, kita masukin ke kolam baru ya, ikan terakhir. Sementara 4 dulu. Nanti sekitar 2-3 hari baru kita nanti pilih ikan-ikan pola. Kohaku, lihat perkembangan 4 ini. Kalau nanti 4 ini aman, berenang-berenang bagus, badan bersih, nggak ada gurat-gurat merah, ya kita baru selanjutnya masukin ikan berikutnya. Gitu. Sebetulnya mau import semua kayak ini atau lokal atau apa nggak masalah sih Norma. Yang penting karantinanya yang bener.
Ya, dan jangan berbeda-beda sumber langsung belum lama langsung masukin satu kolam, ya itu resiko sekali, besar resikonya. Oke, nah sekarang ikan terakhir keempat untuk tahap awal ya. Jadi ini fungsinya untuk pengenalan habitat di kolam baru, dan koi yang baru ini pun supaya kita tes beberapa hari ke depan dia bisa adaptasi nggak. Tentu saja dengan kondisi full puasa ya, jangan dikasih makan sama sekali dulu. Gitu. Kita mesti sabar normal, karena kalau buat saya itu mendingan ikan agak kurus sedikit, tapi yang penting aman dan umurnya jangka panjang. Wah, gila ini. Ya, empat-empatnya jantan, pas tadi, nggak sengaja. Berarti 2 non-ginrin, 2 ginrin. Dan empat-empatnya masih available semua, for sale. Kalau bagi teman-teman yang berminat nanti bisa kontak tim Blast Channel ataupun kontak deskripsi di bawah ini. Dan Norman nanti bisa lihat nih airnya nih, aduh udah nyes banget gitu loh. Jadi nggak cuman bening, tapi beningnya itu kerasa nggak soft banget gitu. Nah, ini makanya yang kemarin saya bilang bahwa fungsi-fungsi pemipaan, fungsi chamber, fungsi filter, sistem kolam ini harus benar semua. Kalau enggak, kita nggak akan bisa dapetin kualitas air yang maksimal bagus seperti ini. Ini pun kan juga ngelihat nggak airnya jalan, muter, ya kan? Nah, ini karena arus ini, kemudian dorong ke sana, kena air terjun, balik sini lagi, jadi sirkulasi dia. Dan itu otomatis untuk pertumbuhan ikanmu lebih bagus. Nah, puji Tuhan tuh, langsung kan saya bilang tuh, dia salah satu ciri-ciri ikan sehat, dia berenangnya mau bergerombol bersama teman-temannya, nggak ada yang mojok, nggak ada yang menyendiri, nggak ada yang diem. Dia berempat ini langsung gabung, dan ini ciri-ciri salah satu parameter bahwa ikannya puji Tuhan sehat. Dan dia dengan air yang ini pun nyaman gitu. Biasanya kalau begitu dia nggak nyaman, dia mojok, dia diem, ada yang sampai loncat, flashing, segala macem gitu. Tapi ini kok oke gitu. Dan ini baru hari ketiga, sekali lagi tetap nggak boleh ceroboh, nggak boleh gegabah, tetap tahan dulu, jangan makan dulu, intinya itu. Nah, semoga video kali ini proses memasukkan ikan koi ke kolam baru bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi apabila nanti mungkin ada masukan pengen buatin video apa lagi, bisa request komen di bawah ini ya. Nah, yang pasti adalah buat teman-teman sebentar lagi kita akan masuk ke waktu berbuka puasa. Buat yang berpuasa saya ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga berkah, semoga ibadahnya lancar, dan kita semua sehat sejahtera selalu. Oke? See you di video-video berikutnya. Bye.